agenda hari ini? Baik, terima kasih kawan-kawan media. Hari ini hadir kami pada kesempatan hari ini menindaklanjuti terkait laporan kami yang kemarin, ya, di mana ada laporan yang masih dalam proses hukum di wilayah hukum Polda Metro Jaya, khususnya di cyber, yang mana terkait adanya ujaran kebencian, penistaan agama, ya, dalam hal diduga telah melakukan tindak pidana, undang-undang ITE. Ya. Siapa itu, Bang? Itu berinisial AE dan salah satu prokes dokter, ya, dokter R inisialnya, dokter R. Kita RL ya? RL, ya, RL. Nah, tujuan kita hari ini ke sini adalah untuk menindaklanjuti laporan kita sampai sejauh mana. Ya, artinya hari ini alhamdulillah kita sudah direspon dengan baik melalui Kasubdit, ya. Jadi yang mana ada kekurangan-kekurangan dari pemanggilan saksi ahli itu dalam rangka pemeriksaan saksi, ya. Artinya segala bukti sesuai dengan 184 KUHP sudah memenuhi, ya, adanya saksi, adanya alat bukti, adanya rekam jejak digital percakapan yang mengatakan bahwa ayat-ayat itu disandingkan dengan simsalabim dengan menyatakan kun fayakun. Artinya di sini kami sebagai umat yang beragama, jadi kami sangat keberatan terkait persoalan itu. Mungkin akan dilanjutkan oleh diduga ayat-ayat ini sebagai mantra gitu ya? Sebagai mantra. Ya, tambahan dari kami bahwa pertama bahwa seharusnya, ya, sejak 5 tahun yang lalu perkara-perkara penistaan agama ini mulai mencuat, hal ini nggak boleh lagi terjadi. Ya, kejadian-kejadian di masa lalu itu harusnya menjadi pembelajaran bukan hanya bagi orang-orang yang terkena saja, tapi bagi kita ini juga, ya. Pihak-pihak unsur-unsur orang yang mempunyai agama, kita harus benar-benar menjaga toleransi, menjaga hubungan antara umat beragama, sehingga cara-cara seperti ini sudah harus dihilangkan. Apalagi yang saya dapat info bahwa kedua orang tersebut adalah influencer, ya, membuatnya dalam suatu podcast, ya, tentunya sudah sistemik, ya, sudah terencana, temanya juga sudah ada, ya, dan itu tentunya unsur dengan niat, dengan sengajanya kemungkinan besar juga sudah ada. Nah, berikutnya adalah bahwa direct evidence atau bukti-bukti yang sudah dihadirkan oleh pelapor dan kami dari kuasa hukum juga sudah cukup, ya kan? Bukti-bukti fisik berupa rekaman dan juga keterangan saksi, ya, keterangan pelapor, dan tinggal satu lagi mungkin step terakhir adalah dari keterangan ahli untuk menentukan arah daripada penyidikan ini masuk atau tidaknya perkara ini ke dalam suatu tindak pidana. Nah, yang pasti bahwa dugaan perbuatannya dulu sudah ada, itu dulu. Jadi pembuktian dalam pidana itu ada 2 step yang harus tahap. Ya, itu apakah ada perbuatannya, kedua apakah perbuatannya itu masuk pada unsur pidana atau tidak. Nah, di step pertama sudah masuk, perbuatannya itu bisa kita buktikan itu ada. Ya, tinggal kita masuk ke step kedua bahwa perbuatan ini akan kita challenge untuk masuk ke dalam suatu perbuatan unsur tindak pidana. Kasusnya sudah penyelidikan atau masih tahap sidik atau masih penyelidikan? Lapor? Ya, artinya kasusnya masih dalam proses penyelidikan, ya. Nanti kalau udah penyelidikan akan naik, itu akan penyidikan, kan, seperti itu. Artinya dengan adanya seperti yang disampaikan oleh rekan kami, Pak Hendar Sam tadi, itu sudah sangat jelas sekali. Artinya perkara ini dari bukti awal, kan 2 alat bukti seperti yang disampaikan tadi itu sudah mengarah dan sudah ada perbuatannya. Nah, untuk menguatkan dari laporan kami ini, ya, artinya harus ada ahli. Ahli inilah yang akan nanti menyimpulkan ini apakah menjadi pidana atau tidak.
dalam gelar perkaranya dari pihak Iya. cyber seperti itu. Jadi di prakteknya teman-teman, proses lidik yang proses berkutatnya dialektika masalah proses perkara ini adalah dilidik sebenarnya. Kalau ketika sudah lidik sudah cukup, bukti segala macam naik ke sidik itu cuma tinggal mengulang saja apa yang sudah terjadi di dalam proses lidik kan gitu kan. Para saksi-saksi pelapor dipanggil, saksi-saksi dipanggil, ahli kembali dipanggil untuk mengkomplitkan proses dari lidik ke sidik tadi. Jadi sebenarnya ya berkutatnya di sini, dilidik dulu. Kalau sudah naik ke sidik itu udah tinggal menentukan siapa tersangkanya saja seperti itu. Bang, sudah dapat info terkait yang dilaporkan ini atau terlapor sendiri sudah diperiksa? Mungkin pelapor aja ya, pelapor ya Pak Hernanto ya. Ini sebenarnya perkara ini kalau menurut saya ini cukup lambat juga ini. Iya. Ya, dari tanggal April. 6 April 2023. Jadi kalau saya sebagai pelapor ya mudah-mudahan ya dalam waktu dekat ini kalau perlu besok atau lusa lah itu saksi ahlinya dimintai keterangan agar ada kepastian, karena ini kan bukan hanya perkara pidana ya, tapi menyangkut juga masalah agama, agar ada kepastian nih bahwa perkara ini masuk nggak sih unsurnya. Kalau memang nggak masuk ya di SP3, biar saya juga bisa mempelajari lagi nih tentang tentang kun payakun ini tadi kan. Nah, saya meyakini bahwa kenapa saya jadi pelapor, karena saya meyakini bahwa kun payakun ini disandingkan dengan simsalabim ini ada masalah. Saya meyakini seperti itu. Nah, makanya segera penyidik Polda Metro meminta keterangan ahli agar kami juga saya termasuk sebagai pelapor bisa lega juga gitu, ada kepastian lah. Nah, apalagi ini sekarang kan Dr. Richard Lee-nya sama Arif Edison kan belum dipanggil nih. Nah, ahli dipanggil, baru mereka dipanggil nanti. Saksi-saksi kita udah ya? Ya, saksi-saksi udah semua. Mudah-mudahan Polda Metro cepatlah menambah keterangan dari ahli. Mengingat kasusku dulu ya, kan saat ini juga aku jadi kuasa hukum dari pelapor. Dulu pengalaman aku juga yang namanya kasus ITE itu kan benar-benar apalagi ini kan tentang agama ya. Dulu tentang personal orang aja, dulu kasus aku diperlakukan yang benar-benar terlalu ekstrim kalau menurut aku, karena dulu Gali sendiri habis di BAP langsung dijemput paksa detik itu juga gitu. Jadi sampai segitunya hanya karena konten waktu itu ikan asin di podcast gitu. Nah, sementara ini kan bicara tentang agama. Jadi kita sebagai kuasa hukum juga meminta dari Kapolda Metro juga untuk cepat ya untuk sigap kasus ini benar-benar diperhatikan, jadi atensi, karena cukup lama dan menyangkut agama dan masyarakat banyak gitu. Jadi kita butuh kepastian hukum, karena jangan dibeda-bedakan. Dulu kok giliran kasus ikan asin mungkin karena lawyernya hebat jadi rame ya. Kalau ini kan walaupun kita juga melapor, tapi kan benar-benar penistaan agama sih gitu, diduganya seperti itu. Jadi kita memohon segera cepat diproses biar langsung dipanggil saksi ahli. Si terlapor mau ada komunikasi dengan abang atau mungkin? Kalau terlapor nanti tunggu panggilan dari pihak Udah komunikasi dengan tapi ini, ya ada komunikasi. kalau kita nggak Nggak ada. komunikasi. Ngapain juga? Mungkin dia minta maaf gimana? Nah, itu betul. Dan sampai saat ini yang kita sayangkan adalah dari mereka belum ada untuk kata-kata permintaan maaf. Padahal sebetulnya kan minimal ada rasa lah ya kan, tapi ini dibiarkan saja seperti angin aja. Nah, mungkin itu juga kita kecewa ya. Sebagai agama orang Islam juga kita ngerasa kok kayak dipermainkan. Nah, makanya kita butuh kepastian hukum saat ini. Kita datang untuk mengetahui perkembangan sampai di mana proses penyidikan ini. Nanti saya dibilang tidak ada ikat baik dari si RL ini ya? Iya, kita bisa bilang seperti itu. Belum ada rasa untuk meminta maaf gitu. Mas Ferry boleh tambahin, Mas Ferry? Kalau Dari sisi saya agama, melihatnya dari sisi masyarakat umum ya, mewakili masyarakat umum. Jadi sebenarnya sangat disesalkan, apalagi penggiat YouTube ini seharusnya lebih memperhatikan isi konten yang mereka buat, karena jadi nggak semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi, keuntungan pribadi, tapi mereka juga harus lebih teliti apa yang mau mereka sajikan. Kan banyak ahli-ahli di luar sana
kalau memang ini sedikit menyerempet ke agama, harusnya mereka konsultasi dulu kepada ahlinya. Apakah ini boleh saya sajikan, saya tayangkan, akankah ini menjadi polemik atau menyinggung agama tertentu? Seharusnya lebih itu aja sih buat saya. Jadi Diperhatikan. untuk kedepannya mungkin himbauan saya kepada penggiat-penggiat YouTube lebih memperhatikan hal-hal tersebut lah. Kan sebelum ditayangkan ada editing. Nah pada saat udah jadi konten itu kan bisa disajikan kepada yang ahli-ahlinya. Apakah ini layak untuk saya pertontonkan kepada halayak umum? Tapi konten masih ada nggak mau dari Ya, Take Down? ya artinya gini, artinya kita tidak ada toleransi bagi penista agama, itu intinya. Tidak ada toleransi bagi penista agama. Karena agama manapun kita menghormati. Jangan sampai nanti timbul pecah belah gara-gara agama kan begitu. Jadi kita sangat miris sekali ya, itu aja. Mungkin setelah dicek ulang masih ada gitu videonya atau Masih ada. Video itu kan tetap ada. Itu kan tetap ini. Harusnya kan mereka orang yang punya podcast kan disaring dulu nih, mana yang harus ditampilkan, mana yang harus tidak, kan begitu. Nah kalau dia melakukan pembiaran seperti ini apa nanti? Nanti apalagi itu ayat-ayat suci, ya kan? Iya. Ayat-ayat suci Al-Quran ini jelas sekali di Yasin ada, di An-Nahl juga ada itu kan. Di ayat 40 itu jelas. Apa yang lagi di Yasin kun fayakun itu di ayat 82 jelas sekali bunyinya. Jadi jangan disamakan dengan simsalabim, abrakadabra kun fayakun, itu udah sangat-sangat miris sekali kita sebagai umat muslim yang Karena kan biasanya itu sebenarnya- setiap malam Jumat kita baca. Itu ya Bang, ya. Iya. Sebenarnya kan itu kan kalamullah. Iya. Kalamullah tidak bisa disandingkan dengan kalimat kita sebagai insan manusia gitu. Itu aja sih. Boleh lihat itu yang di bawah apa? Ya, ini pertama tadi surat kuasa ya, surat kuasa kita menghadap ya. Ya, oke. Ini surat kuasa dari Pak Irwanto ya sebagai di sini. Oke. Nah, ini laporan kita ya LP-nya. Yang bulan Bulan April. April. 6 April 2023 terlapor Pak Irwanto nih ya, sebagai klien kami tuh. Bang. Oke. Sini bang, di sini bang. Ya.